Saudara, betapa indahnya kalau kita bisa punya fellowship satu dengan yang lain. Enggak ada halangan apa-apa, enggak ada kepura-puraan. Ingat ini. Supaya kita jadi pemenang dan hidup kita dikuduskan. Lalu dibenarkan. Papa mengampuni kita. Lagi sekali ingat tadi itu Matius 6. Jangan lupa ayat itu. Kalau kita tidak mau mengampuni kesalahan orang lain, status kita bagaimana? Maka apa-apa pun tidak mau mengampuni kita. Nah itu kan masuk neraka kalau kita nggak diampuni kalau kita mati. Betul tidak? Masuk neraka. 1 Yohanes 3:15. Saya bukan polisi, saya bukan jaksa, saya bukan hakim. Jadi saya nggak ngerti pasal-pasal pembunuhan, perampokan, saya nggak hafal semuanya itu. Tapi kalau hukum surga saya hafal. Nah lihat ini hukum surga ini. 1 Yohanes 3 ayat 15. Ayo baca bareng-bareng supaya kalau benar-benar bareng dosa-dosa bareng ayo. Sudah? Ayo kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Setiap orang yang yang apa yang kuat yang itu jangan dipelan-pelanin di bagian itu. Ulangi lagi. 1, 2, 3. Setiap orang yang membenci yang kuat. Membenci siapanya? Saudaranya. Dia adalah siapa? Seorang pembunuh manusia. Lalu apa akibatnya bagi seorang pembunuh manusia? Tidak ada hidup yang kekal. Berarti dia kemana walaupun Kristen? Ke neraka. Lihat ayat itu. Saya tanya begini. Bukan tanya, saya cerita. Karena ada orang yang tersinggung waktu saya nekankan itu. Walaupun nggak membunuh dengan cara menghilangkan nyawa orang, tapi membenci saja, itu sudah jadi pembunuh. Wah, hukum surga itu luar biasa. Masih ingat Matius 5 pasal perzinahan? Bagi surga berzina nggak harus nyentuh, nggak harus tidur dengan orang itu. Kita melihat seseorang lalu menginginkan, surga berkata, kamu sudah berzina dengan dia di pikiran. Wah, lebih baik kita buta semua supaya aman mata. Betul nggak? Ada kan kurang. Aduh, itu hukum surga itu sempurna. Bayangin. Pasal perzinahan itu nggak cuma nyentuh atau tidur dengan orang, tidak, menginginkan saja. Maka itu ketika banyak suami egois memakai hukum yang salah dari Matius 19, boleh ceraikan istri kalau ketahuan berzina. Saya bilang nggak bisa. Berzina itu nggak cuma tidur dengan seseorang. Berapa banyak suami juga berzina karena matanya kurang ajar. Betul? Nah kenapa nggak diceraikan? Ayo, kenapa nggak diceraikan? Maka itu pakai hukum surga, saudara, bukan hukum dunia. Nah terus orang itu marah begini. Pak Daniel harus tahu, saya tuh nggak benci, tahu nggak? Cuma nggak mau ketemu. Loh sama saja. Nggak benci tapi nggak mau ketemu. Ini orang ngomong apa? Ayo jujur, sekarang ayo. Siapa bilang nggak benci tapi nggak mau ketemu? Saudara, jangan anggap enteng hukum surga. Ngeri sekali. Jadi kalau kita berdamai, itu berarti bisa duduk bersama, kita bisa cerita bersama. Amin. Ayo hari ini sebelum kita selesai, jangan pulang dari ruangan ini. Bereskan dulu. Ada musuh enggak? Ada yang masih dibenci tidak? Enggak mau ketemu tadi itu. Awas. Saudara, ini yang menyebabkan setan itu menang dalam kehidupan kita. Karena hal-hal kecil kita jadi besarkan. 1 Korintus pasal 2 ayat yang kedua. Kita harus perhatikan firman ini. Ini sebuah keputusan dari Paulus yang luar biasa. Sebab aku telah, bukan akan. Sebab aku telah memutuskan. Ini keputusan tegas, saudara. Dan semua kita pun harus punya keputusan yang sama. Untuk apa? Tidak mengetahui apa-apa di antara kamu. Selain satu saja yang Paulus harus tahu.
Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Artinya apa? Maaf ya, jangan tersinggung karena itu merupakan fakta dan semua orang tahu. Mulut orang Indonesia itu usilnya luar biasa. Itu masih halus kalau saya ngomong usil. Mulut orang Indonesia itu bocor. Itu masih halus. Saudara, belum ya. Mari kita lihat ayat ini. Malu saya itu jadi orang Indonesia, malu di luar negeri itu dikenal mulut kita ini minta ampun. Gosipnya aduh. Nah itu mulut harus dijaga baik-baik, saudara. Itu yang buat kekacauan di antara kita semua. Kalau semua kita hidup menggunakan prinsip 1 Korintus 2 ayat 2, aman gak hidup kita? Ayo kita putuskan. Aku telah mengambil keputusan. Tidak ingin tahu apa-apa tentang urusan. Kecuali satu. Kalau Yesus kamu belum tahu Yesus pernah mati untuk kamu, aku harus urus itu. Artinya apa? Menginjil. Jangan urusin orang lain sudah. Mengapa Tuhan memberikan hukum ini kepada kita? Satu saja alasannya. Supaya kita bisa hidup damai dengan semua orang. Lagi sekali, karena kalau kita gak bisa hidup damai dengan semua orang, kita gak bisa lihat Papa. Nah bayangkan kalau gak bisa lihat, apalagi mau masuk. Saudara, ayo kita kalahkan iblis mulai hari ini. Yang lewat sudah lewat, kita gak usah ungkit-ungkit lagi. Mari kita lihat semuanya ke depan. Apa yang Tuhan sediakan yang baru buat kita semua. Maka hidup itu akan luar biasa kalau kita seperti ini, saudara. Mau ambil putusan itu? Tidak ingin tahu apa-apa tentang orang lain. Cuma satu aja, Yesus sudah mati belum untuk orang itu. Kalau sudah, sudah. Kalau belum, aku akan beritahukan. 2 Korintus pasal yang ke-5. Ayat yang ke-18, ayat 16 dulu. 16, saya lompat ayat 17, pasti sudah hafal ayat itu. Sebab itu, kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Lama sekali saya merenungkan firman ini. Aneh, kalau Tuhan mengatakan bahwa kita tidak boleh lagi menilai seorang pun dengan standar atau ukuran manusia. Lalu kita ukur atau menilai seorang manusia, itu menurut ukurannya siapa? Betul tidak, saudara? Nah ternyata kesalahan yang sering terjadi di antara kita, kita selalu mengukur orang lain dengan standar manusia. Maka itu kita sulit berdamai dengan semua orang. Saya tinggalkan dulu hal ini. Saya mau memberikan saudara pertanyaan ini. Siapa yang pernah mikir, mengapa seorang bayi yang lahir sampai dia bertumbuh dewasa, itu bisa tahu bahwa 2 orang itu papa mamanya? Kumpul, apalagi? Kenapa dia bisa tahu ini papa mamanya? Padahal gak diberitahu. Hubungan batin. Apalagi? Jin, ya. Bukan, apalagi? Perhatiin. Hampir betul. Ada satu hal yang sangat ini. Love. Ya, bentuknya belum konkret kalau cuma love saja. Pelihara. Bukan? Ayo, siapa? Kok bisa tahu anak itu? Itu papa mamanya. Contoh anak adopsi juga. Kok bisa tahu ini papa mamanya? Serupa, mirip, bukan? Nah, saudara, ada satu rahasia. Kasih dan sayang, hampir betul. Oke, saya beri contoh begini. Saudara, di Roma 15 ayat 7. Ya, kalau saudara mau baca silakan. Dalam Roma 15 ayat 7.